Hati-hati sekali Pris ini untuk peringatan kita bahwa debtnya itu bisa jual seenaknya, belum sell kontraknya. Kan tempo hari waktu mau masuk Binance mau memberikan sekian M untuk komunitas di Binance katanya. Ya, keluar-keluarnya itu kan sama juga, dia itu bisa yang namanya seenak udelnya sendiri menjual ataupun membuang ataupun memindahkan koinnya, maka bahaya. Apalagi ini koin ini Pris ini debtnya itu masih megang banyak, yang beredarnya masih sedikit. Itu menjadi pertimbangan kita harus belajar, harus agak lebih ngerti, lebih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mas Bro yang ngacak kadut blek utakan gak karuan. Mohon maaf, di sini Mas Bro hari ini akan membahas koin Pris. Yang mana yang belum tahu, yang telat-telat dengan video Mas Bro untuk dasar bermain kripto, yang sudah ya jangan ditonton. Yang sudah pengalaman ini untuk kaum-kaum yang pemula banget, yang baru masuk kemarin ataupun minggu kemarin, saya kasih sedikit info Pris ya. Sebetulnya males membahas Pris terus menerus, kondisi Pris seperti itu ya. Jadi untuk pemula saya harap itu untuk tinggalkan meme coin, masuk di top CMC 10, yang mana top CMC 10 juga harganya lagi turun. Akan lebih baik beli di top CMC daripada meme coin. Jadi meme coin itu betul-betul gambling ya, betul-betul banyak Ponzi scam, banyak penipuan, yang mana dari tahun 2013 sampai sekarang itu nggak ada yang berhasil. Hanya Shiba, meme coin itu sama Dogecoin, akan tetapi sekarang juga hancur, banyak sangkuter di situ karena itu bukan untuk buat long invest, sebetulnya hanya untuk momen-momen ada event ataupun jual di atas ketika kita sudah ngambil di bawah, itu aja. Jadi semua orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang pinter pun di sini sebetulnya kalau saya lihat itu dari pembicaraan ataupun arah mereka dalam investasi kripto itu, untuk BTC mereka memang banyak yang hold jangka panjang, tapi untuk altcoin sedikit sekali mereka yang jadi investor ataupun untuk di hold. Saya yakin mereka banyak yang main scalping ataupun swing. Itu di situ perlu Anda pahami bagi pemula, yang mana 99% untuk meme coin itu gagal. Saya katakan seperti itu, tolong dimengerti ya. Jadi kalau mereka invest umpamanya di selain daripada BTC, itu mereka hanya swing ataupun scalping. BTC pun mereka untuk long term jangka panjang itu pun sebagian besar hanya manfaatkan untuk halving BTC, karena bull marketnya itu setelah halving BTC merangkak 1 tahun itu akan bull market. Ya di situ mereka akan TP mencari cuan dan nanti akan keluar dari market untuk masuk lagi kembali nunggu bear market. Memang siklusnya sudah bisa dibaca 4 tahun sekali. Bahkan orang-orang yang luar kripto yang nggak pernah main kripto itu akan masuk di saat bull market. Itu aja untuk mencari momen-momen keuntungan di situ. Jadi sangat hati-hati, perlu dipelajari mendalam, terutama untuk pemula. Saya jelaskan ya, yang namanya meme coin itu project-projectnya abal-abal. Dia itu hanya menjual kertas, menjual mimpi. Ibarat ada project perumahan itu hanya yang brosur-brosur aja yang disebar dengan janji-janji yang muluk-muluk, kaplingannya nggak ada, omong kosong semua ya. Saya jelaskan di situ. Apalagi yang namanya koin Pris ini yang telat menyimak ya, ini marketnya itu sudah hancur bro. Artinya ini koin dari Pringdapa nggak ada investornya, mungkin hanya orang-orang kita aja yang FOMO ya. Rankingnya aja ini sudah 264, cap pasarnya dikit sekali, sudah 1,1 triliun. Kalau Baby Doge masih ada 26 triliun ya, apalagi itu yang namanya PP di atas 6 triliun. Itu di situ, ini investornya nggak ada. Jadi untuk Pris ini di samping sell kontrak yang ngocor kayak ember bodol, bocor terus walaupun diisi demand seberapapun, akan termasukkan daripada sell kontrak. Dan yang keduanya ini belum audit certik, perlu Anda pahami. Jadi masih rawan sekali kecelakaan, celaka untuk masuk Pris. Tapi kalau Anda scalpingan itu pun untung-untungan. Sekarang lagi turun, Anda silahkan masuk nanti ketika untung berapapun di TP, apalagi dengan kondisi seperti ini. Tapi beda dengan top CMC. Top CMC itu pun ada 6 yang bisa dideteksi penurunannya sampai berapa menurut histori dari tahun-tahun kemarin tuh Mas Bro. Ini kalau yang lain kita nggak tahu, itu bisa dibaca nanti
bottomnya sekian-sekian itu paling ya salah sedikit tipis-tipis ya, itu hal yang wajar. Tapi kalau meme coin Anda bagikan nampanin pedang jatuh. Kenapa saya bilang seperti itu? Penurunannya bottomnya itu nggak tahu ya, sampai dimanapun bisa Anda sudah DCE turun lagi, DCE turun lagi, DCE turun lagi, dan terus-terusan akan dibanting makin habis. Itu meme coin ya, yang mana market cap umpamanya 5 triliun pun bisa menjadi di bawah 1 triliun. Itu yang namanya meme coin. Susah sekali untuk mencari bottomnya, bahkan tidak bisa, bahkan dikatakan sulit untuk mencari bottomnya di mana. Itu di situ lain kalau kelas-kelas yang market capnya gede seperti Cardano, SRP, Polygon, itu kan bisa dilihat bottomnya. Kemungkinan biasanya di harga sekian ini baru akan mantul lagi, itu kan sudah ada histori sejarahnya di situ. Jadi karena market gede, rame, banyak investor, banyak holder, banyak orang yang investasi di situ, paus itu di situ. Ketika ada barang turun terasa sudah murah, mereka maka akan serok, jadi harganya nggak begitu jatuh banget seperti meme coin ya. Walaupun sekarang lagi turun semua, ini kesempatan sekali. Yang mana tahun 2021 ketika mau halving BTC pun yang namanya Matic, SRP, Cardano harganya juga sama kayak sekarang ini. Dan nanti ketika ini orang pada masuk untuk investasi pun nanti akan dijual ketika bulan yang akan datang, mereka akan TP. Itu di situ ya. Jadi nggak perlu kita namanya menjagokan sekali investasi ini. Kalau mau investasi 80% ada di BTC, 15% masuk ke altcoin, yang 5% baru masuk di koin jebris ini ataupun koin-koin yang lain ya. Ini yang jelas market capnya sudah ancur-ancuran, sudah kecil, nggak ada investornya ya. Supply yang beredar juga baru dikit, baru 39%, artinya masih bejibul yang dipegang sama debtnya. Suatu waktu dibanting di up down itu udah gampang sekali, belum dimainkan sama paus. Tapi ini nggak ada paus, ini paling-paling orang-orang kita dari Indo yang FOMO aja sama India, yang mana saya lihat itu di tutorial di luar sana itu jarang yang membahas BRICS, kecuali cuma Indonesia dan sama India. Dan itu berbanding terbalik, kalau Indonesianya ini katanya Rp1 FOMO garansi Binance, siapkan berangkas Anda juntrungannya anjlok. Tapi kalau saya lihat di tutorial India itu isinya scam gitu. Jadi berbanding berbalik ya. Kita harus hati-hati sekali. Kita lihat fakta yang mana kita sudah harus belajar, harus pengalaman. Jadikan pengalaman ataupun jadikan pelajaran. Kan sudah sekali banyak yang habis di Bob Doge, di Sinja, dan masih banyak koin yang lainnya ya. Itu di situ. Kalau sekarang menurut saya yang untuk investasi harganya murah dan biasanya akhir tahun akan ada event, nggak banyak keluar itu kalau sekarang masuk. Tapi itu pun bukan untuk investasi jangka panjang. Akhir tahun nanti bisa di TP untuk Baby Doge. Biasanya akhir tahun itu ada lonjakan harga. Mas Bro aja dulu pernah kejemput di situ, belum pernah jadi rungkat ataupun habis uangnya di Baby Doge, malah cuan. Tapi harus tahu momennya, memang tahunan, penurunan tahunan dan naiknya tahunan. Nanti Desember Baby Doge itu bisa di TP kalau masuk sekarang, dan nanti Januari ada penurunan lagi ataupun Februari ya kita baru masuk lagi, nanti di TP di bulan Desember itu habiskan, nanti masuk lagi. Itu pun untuk main scalping project sih Mas Bro. Project apa dulu tuh Shiba nggak ada project, Dogecoin nggak ada project, harganya terbang karena demand yang masuk, keuangannya masuk. Sekarang sudah ada project yang ngos-ngosan. Kalau ada project pun bukan untungnya buat Anda, buat debtnya ya di situ ya. Jadi sekalian saya bahas di sini mengenai Bone. Si Bone apa sih Kebone dia si Bone itu adalah, ini udah lama ya minta dijelaskan si Bone ya. Saya juga baru ngelihat sekilas saja, belum tahu cara mendetailnya. Nggak mungkin Mas berusaha pelajari semua ya. Bone itu adalah daripada punyanya Shiba. Di situ Shiba swap ya, seperti DEX. Jadi kayak Pancake Swap. Kalau Pancake Swap itu kan debtnya punya Binance, saya rasa itu lebih mantap. Nah kalau ini si Bone itu Pancake Swap ya, bukan Pancake Swap tapi decknya swap ya. Jadi Shiba swapnya punya Shiba Inu ya. Jadi Anda perlu riset lagi mau pilih yang mana. Yang baru ya silakan Anda pilih si Bone punyanya Shiba. Tapi kalau yang sudah lama dan jadi andalannya daripada Binance yaitu Cake ya, Pancake Swap punya
Binance itu di situ ya. Ini saya jelaskan lagi untuk daripada Bitget yang orang belum tahu, yang pemula-pemula. Kalau Anda penasaran, karena 99% kegagalan di sini gambling, Anda masuk nggak usah banyak-banyak dan nggak usah berhalu ataupun berhayal. Masa koin seperti ini Anda mau investkan, masuk Binance gagal, ditolak. Dulu mau nyogok memberikan berapa miliar koin freeze katanya untuk komunitas, ditolak mentah-mentah. Sama Binance modelnya, prosedurnya Binance nggak seperti itu, nyogok pakai koar-koar, memberikan koin sekian M untuk komunitas, ya malah menghancurkan dirinya sendiri, culas ya. Audit certik enggak, mau masuk BP aja gagal, penuh dengan kegagalan. Koin seperti ini, macam ini yang Anda jagokan mau diinvestkan, enggak keblinger Anda ya. Pikirannya jangan mau dibohongi jutawan-jutawan, ini paling Anda karena kena racun jutawan-jutawan itu pasti ini ya. Hati-hati sekali pris ini untuk peringatan kita bahwa debtnya itu bisa jual seenaknya, belum sell kontraknya. Kan tempo hari waktu mau masuk Binance mau memberikan sekian M untuk komunitas di Binance katanya, ya keluar-keluarnya itu kan sama juga, dia itu bisa yang namanya seenak udelnya sendiri menjual ataupun membuang ataupun memindahkan koinnya, maka bahaya. Apalagi ini koin ini pris ini debtnya itu masih megang banyak, yang beredarnya masih sedikit. Itu menjadi pertimbangan, kita harus belajar, harus agak lebih ngerti, lebih paham ya. Mending Anda masuk mempersiapkan di mana tahun depan halving BTC di bulan April, kemudian di akhir tahun bull market bersamaan dengan pilpres daripada US, kemungkinan barang akan terbang, akan naik semua, terutama ya top CMC dulu ya. Itu di situ untuk pelajaran kita semua. Nanti di tahun-tahun berikutnya silahkan masuk daripada ke BTC yang 80%, walaupun sekarang harganya hancur seperti itu. Yang kemarin masuk di bear market harganya 250 juta untuk BTC, yang jelas sekarang masih jadi pemenang ya. Ngerti, paham ya? Jadi mending masuk ke BTC, nggak usah berpikiran Anda Rp1 dari pris ataupun yang lain menjadikan Anda jutawan. Yang ada kan Anda jengking, bukan jadi jutawan, jadi hancur, uangnya habis, menghayal yang tinggi-tinggi ya, nggak akan kejadian. Tapi BTC kan nggak terlalu menghayal yang tinggi-tinggi, nyatanya kan cuan yang mana demandnya ramenya di BTC. Jadi akhirnya apa, ketika ada yang jual BTC harga longsor ke bawah, di bawah juga akan ada yang serok lagi, karena induknya bapaknya daripada cryptocurrency itu di BTC. Untuk pemula ya, saya ulang lagi, ini audit certik belum, suplai yang beredarnya itu masih dikit, masih dipegang, debtnya masih banyak sekali. Ada sell kontraknya juga, sudah berkali-kali listing juga bohong. Yang kerjasama ini itu juga banyak yang dikecewakan, yang bolak-balik project ini project itu nggak ada gunanya project. Kalau ada project yang untungnya debtnya. Kalau Anda sih tergantung supply and demand daripada koinnya, apalagi kalau ada sell kontraknya disembelih mepel ya, ibaratnya dijual terus sama debtnya, Anda kebagian sangkutnya, itu nggak beres. Kalau model koin-koin seperti ini, carilah koin-koin yang bagus banyak ya. Ngapain koin-koin model seperti ini? Kalau PP yang masuk pertama sampai sekarang tuh masih untung, itu memang nggak ada project. Memcoin saya bilang kan memcoin gambling, tapi kalau saya pilih di PP karena di situ banyak investornya juga punya produk barat. Gambling ini gambling, mudah-mudahan nanti setelah pada untung di BTC, untung di ETH, pas buluran yang akan datang, kemudian pada bertanding, bermain scalpingan, bermain judi baratnya ya, masuk ke PP semua. Di situ kan akan perang tanding, umpamanya di PP untuk scalpingan, untuk apa namanya, bertanding di situ, kok kemudian harganya naik terbang. Lah kita waktunya TP itu pun hanya untuk sesaat momen nanti ketika buluran, ketika nanti pas di bull market saja. Kesananya ya nanti ya dibanting lagi seperti Shiba, seperti Doge. Ini permainan bro, ini game ya. Kalau mau investasi long invest ya ada di BTC, ambil ketika di bear market, jual ketika bull market, itu saja. Kita sabar nggak di situ ya. Jadi kalau untuk ini jangan, untuk BRIS ini dikit aja ya. Mending kalau daripada BRIS ini masih banyak holdernya yang banyak, investornya juga ada, itu malah di Baby Doge sama PP ataupun di Floki
lagi. Ini untuk bahas koin, ini untuk koin meme loh ini loh ya. Saya nggak mengajak FOMO ataupun RP1 Binance untuk masuk ke BRIS ataupun Floki ataupun di PP ya, enggak ya. Jadi saya memberikan pengarahan seperti itu, nggak usah berhayal. Kalau Anda ingin masuk ya saat ini masuk di top CMC mumpung harganya pada turun. Ini tuh ibarat kalau kita beli turun kita nampanin pedang jatuh, karena kita nggak tahu bottomnya sampai di mana, karena ini market capnya kecil, hancur ya. Hancur betul ini kalau model seperti ini. Ketika ada yang jual belum tentu ada yang nampanin barangnya membeli, makanya makin turun investornya pun nggak ada ya. Saya rasa itu ya untuk koin BRIS ini mending ditinggalkan saja ya, anggap saja mimpi buruk di siang bolong ya. Koin-koin seperti ini kita lihat aja ini dari all-in-nya, coba lihat Anda ini ya, itu masih 00, artinya dari awal launching sampai sekarang itu aduh 00 semua kayak gini, nggak ada kenaikan sama sekali ya. Ini kok di bawah harganya Anda masuk belum tentu nanti naik, bisa dibanting lagi, mungkin naik untuk memancing beberapa dikit aja ya 1-5%, kemudian hancurnya lagi ke bawah lagi bisa 50% lagi. Uang namanya ini koin edan, koin geblek yang namanya banyak ponzi scam, banyak penipuan itu dibungkus secara wangi dengan ponzi scam internasional. Sekarang dengan modern adanya di kripto, nggak, Anda jangan main-main. Bisa juga di Sweet Game, Bob Doge, Shinja sekarang ini jadi BRIS, mana kita tahu. Siapa yang jamin? Bang, namanya ini aja apa namanya mirip-mirip kayak gitu, yang namanya aja anonim, siapa yang mau jamin ya. Bisa-bisa kayak Rojali mati berdiri kalau mengharapkan jutawan dari koin modal seperti ini ya. Kita lihat, buktikan di satunya di PP ya. Oke ya, sekarang kita ada di PP. Emang PP ini kita gambling, nggak mengharapkan Mas Bro ini nanti akan jadi naga, nggak. Ini Mas Bro akan gambling di sini sampai next bulan yang akan datang, barangkali nanti jadi Rp1 ataupun Rp10. Yang jelas ini kan market capnya masih mending, kemarin 6, ini tinggal 4, jadi masih ada investor di sini ya, bukan ancur-ancuran kayak BRIS ya. Di samping ini termasuk masuk di top CMC 100 ya. Jadi itu audit certiknya oke, iya ya. Terus punya pihak barat juga, dari awal sampai sekarang ini masih ada kenaikan 13 kali lipat, karena ini 1300% dibulatkan ya, 1300%, artinya ada keuntungan 13 kali lipat. Pun nggak jual, mereka yang ambil di dasar ini nggak jual, masih nahan. Itu artinya ya berarti ini akan dimainkan, ada potensi. Itu pandangan Mas Bro, nggak ngajak Anda untuk masuk ke sini, nggak. Saya katakan ini koin meme, koin gambling, untung-untungan, main togel aja ibaratnya. Kalau nanti jadi Rp10, itu kita menang togel gitu aja. Yang jelas ini audit certiknya sudah ya, audit certiknya sudah di sini ya. Beda dengan tadi BRIS tadi ya, ini nggak pakai kuar-kuar, nggak pakai berkudakan tiba-tiba lolos Binance. Ini dengar-dengar desas-desusnya masih di eksternal tapi belum di internal daripada depnya, ini mau masuk Coinbase ya. Suplainya ini sudah beredar semua, artinya debt sudah nggak megang. Kemarin ada kasus tapi katanya debtnya sudah diamankan, sudah nggak bisa nyuri lagi, dompetnya sudah dipindahkan. Yang namanya kita gambling meme coin yang PP aja seperti ini, apalagi koin BRIS yang jelas debt ada sell kontraknya. Saya rasa cukup ya ini untuk memberikan edukasi yang masih gila di BRIS ataupun meme coin yang lain, untuk pemula yang masih baru, yang belum tahu apa-apa, biar ngerti. Yang masih telat barangkali belum nonton video Mas Bro yang awal-awal kan nggak ngerti, makanya ini saya kasih tahu kondisinya seperti ini untuk BRIS. Kalau saya masih pilih di PP, tapi sekarang itu waktunya untuk masuk itu nanti dijualnya di bull market yang akan datang ya, barangkali nanti akan jadi naga. Itu aja, simple, santai. Kondisi seperti ini mau kita bilang apa? Kondisi turun begini saya mau bilang apa? Membual RP1 Binance, berangkas Anda berangkas, garansi apalagi, pusing deh ya. Nggak betul kalau begitu. Ini yang ada seperti kondisinya serok, nanti seberapapun kita ikut gambling, mau naik ataupun mau jadi apa ataupun terjungkal, itu kita itu bukan harus kita RP1 Binance itu omong kosong, kita semua gambling. Kalau yang nggak gambling di BTC ya, untuk invest betul
Udah di situ ya, cukup saya rasa untuk siang ini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak kelepotan, banyak salah, banyak dosa. Ini juga lagi sariawan ngomongnya plat retrot gak jelas, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.